Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan sistem dan dinamika Pancasila. Saya Alia Hanifatunnisya bertugas membuat PowerPoint. Demokrasi. Istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani kuno. Kata demokrasi berasal dari demos dan kratos atau kratein. Demos artinya rakyat dan kratos atau kratein artinya pemerintahan, sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat, atau yang lebih kita kenal sebagai pemerintahan oleh rakyat, dari rakyat dan untuk rakyat. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang berdasarkan kekeluargaan dan gotong royong, yang ditujukan untuk kesejahteraan rakyat, dan mengandung unsur-unsur berkesadaran religius berdasarkan kebenaran, kecintaan dan budi pekerti luhur, dan yang terakhir, berkepribadian Indonesia yang saling berkesinambungan. Kita masuk ke ciri-ciri. Yang pertama, adanya keterlibatan warga negara atau rakyat dalam pengambilan keputusan politik baik langsung maupun tidak langsung atau perwakilan. Yang kedua, adanya pengakuan, penghargaan, dan perlindungan terhadap hak-hak asasi warga atau rakyat negara. Yang ketiga, adanya persamaan hak bagi seluruh warga negara dalam segala bidang. Lalu, adanya lembaga peradilan dan kekuasaan kehakiman yang independen sebagai alat pengakuan hukum. Ciri-ciri demokrasi yaitu adanya kebebasan dan kemerdekaan bagi seluruh warga negara. Adanya pers atau media massa yang bebas untuk menyampaikan informasi dan mengkontrol perilaku dan kebijakan pemerintah. Adanya pemilihan umum untuk menentukan wakil negara yang duduk di lembaga perwakilan rakyat. Adanya pemilihan umum yang bebas, jujur, adil untuk menentukan atau memilih pemimpin negara dan pemerintahan serta anggota lembaga perwakilan rakyat. Nah, yang terakhir, adanya pengakuan terhadap perbedaan keberagaman seperti suku, budaya, agama, golongan, dan sebagainya. Nama saya Akiko Cinara Putri dari kelas 11 IPA 1. Saya dari kelompok 1 PKN. Di sini saya akan menjelaskan dua bagian klasifikasi demokrasi. Yang pertama, dilihat dari cara penyaluran kehendak rakyat. Ada 3 bagian. Yang pertama, ada demokrasi secara langsung. Demokrasi secara langsung adalah demokrasi yang mempunyai hak mutlak kepada rakyatnya untuk memberikan aspirasinya secara langsung untuk negara. Yang kedua, ada demokrasi tidak langsung. Demokrasi tidak langsung adalah sistem demokrasi yang dijalurkan menggunakan sistem perwakilan yang tidak mengikutsertakan rakyatnya secara langsung dalam mengambil keputusan atau menentukan kebijakan negaranya. Yang ketiga, ada sistem demokrasi referendum. Demokrasi sistem referendum itu adalah demokrasi yang melibatkan rakyatnya untuk memilih para wakilnya di parlemen. Tetapi parlemen tersebut dikontrol oleh pengaruh rakyat dengan sistem referendum. Referendum itu adalah pemungutan suara untuk mengetahui kehendak rakyat secara langsung. Yang kedua, dapat dilihat dari dasar atau pahaman ideologi yang dianut. Ada 3 bagian juga. Yang pertama, ada demokrasi liberal. Demokrasi liberal adalah sistem politik yang menganut kebebasan individu secara konstitusional. Ini dapat diartikan sebagai hak-hak individu dari kekuasaan pemerintah. Yang kedua, ada demokrasi pemerintahan oleh rakyat. Adalah pemerintahan oleh rakyat untuk rakyat yang melaksanakan kekuasaan negara, wakil-wakil rakyat yang terpilih di mana rakyat telah yakin bahwa kehendak dan kepentingannya akan diperhatikan di dalam melaksanakan kekuasaan negara. Jadi di sini tuh rakyatnya yang memilih langsung. Yang ketiga, ada demokrasi Pancasila.
Demokrasi Pancasila adalah hasil dan kebijakan reformasi yang dijalankan terhadap hampir semua aspek kehidupan masyarakat dan negara yang berlaku sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Jangsarini Putri dari kelas 11 IPA 1. Saya akan menjelaskan klasifikasi demokrasi dari dua sudut pandang. Yang pertama, sudut pandang dilihat dari perkembangan paham. Di perkembangan paham ada dua. Satu, demokrasi klasik. Ialah paham demokrasi yang menitik beratkan pada pengertian politik kekuasaan atau politik pemerintahan negara. Dua, demokrasi modern. Ialah paham demokrasi yang tidak hanya mencakup bidang politik saja, tetapi juga bidang ekonomi, sosial budaya, dan mewujudkan kesejahteraan rakyat. Sudut pandang kedua, dilihat dari titik perhatian dan tujuan. Di sudut pandang ini ada 3 demokrasi. 1. Demokrasi material, yaitu demokrasi yang menitik beratkan pada upaya menghilangkan perbedaan di bidang ekonomi. Adapun persamaan dalam bidang politik sering dihilangkan. Demokrasi ini biasanya dianut oleh negara-negara komunis. 2. Demokrasi formal, yaitu demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik tanpa disertai adanya upaya untuk menghilangkan atau mengurangi kesenjangan ekonomi yang berlangsung dalam masyarakatnya. Demokrasi ini biasanya dianut oleh negara-negara liberal. 3. Demokrasi gabungan atau campuran, yaitu demokrasi yang menggabungkan kebaikan demokrasi formal dan liberal, serta menghilangkan keburukan demokrasi liberal dan material. Demokrasi ini biasanya dianut oleh negara-negara non-blok. Makasih telah menonton video kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.